Wali Songo, tokoh Islam yang dihormati di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Bagaimana tidak, 9 wali tersebut berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Wali Songo sendiri berasal dari 2 kata, yaitu wali dan songo. Wali memiliki arti orang yang dipercaya, sedangkan kata songo berarti angka 9. Dari ke-9 wali tersebut, salah satunya merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sunan Kudus. Ia lahir sekitar 1400 Masehi dan memiliki nama lengkap yaitu Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan. Ia pun berhasil membumikan Islam di Jawa Tengah. Lantas, bagaimanakah kisah dari Sunan Kudus? Berikut asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik sosok Sunan Kudus dalam jelajah waktu dan cerita. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Utsman Haji atau yang dikenal dengan Sunan Ngudung. Siapa sangka, ternyata sang ayah merupakan putra dari Sultan di Palestina, yaitu Sayyid Fadal Ali Murtaza. Ia berhijrah fisabilillah sampai ke Pulau Jawa, hingga suatu saat sampailah ia di Kesultanan Islam Demak dan kemudian diangkat menjadi panglima perang. Namun naas, Sunan Ngudung gugur dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya, Sunan Kuduslah yang menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Senopati Demak. Walaupun sudah berkedudukan sebagai Senopati, Sunan Kudus tetap menjalankan tugasnya dalam menyampaikan dakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Dakwah yang disampaikan mengutamakan sikap tenang dan halus. Maka tak heran jika masyarakat setempat dapat menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Selain mempelajari agama melalui sang ayah, Sunan Kudus juga berguru kepada Kiai Telingsing. Sosok Sunan Kudus juga dikenal akan ajaran toleransi beragamanya. Salah satunya adalah dengan melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau atau kambing. Bukan tanpa sebab, hal ini bertujuan untuk menghormati umat Hindu yang saat itu merupakan mayoritas. Bahkan di kala itu sapi juga ditempatkan di halaman masjid. Tentu saja, langkah tersebut mengundang rasa simpatik masyarakat yang menganggap sapi sebagai hewan yang suci. Masyarakat pun mulai mendatangi Sunan Kudus. Suatu waktu, saat Sunan Kudus ingin menarik simpati masyarakat untuk mendatangi masjid guna mendengarkan tablik akbarnya, ia mengikatkan sapinya di halaman masjid. Masyarakat yang saat itu memeluk agama Hindu pun menaruh simpati dan masyarakat semakin bersimpati selepas mendengarkan ceramahnya mengenai sapi betina yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Strategi dakwah Sunan Kudus tersebut merupakan suatu hal yang terbilang melampaui zaman. Hal tersebut disebabkan oleh dakwahnya yang mengusung nilai-nilai akulturasi yang saat ini belum ramai dipraktikkan oleh penyebar Islam di Nusantara. Bahkan, toleransi merupakan suatu hal yang langka, sehingga toleransi dianggap menghidupkan kembali esensi serta spirit dakwah Sunan Kudus. Akhirnya, umat muslim dapat mengembalikan anggapan ajaran Islam yang ramah dan penuh toleran. Selain cara berdakwah yang mengagumkan, Sunan Kudus juga dikenal akan berbagai peninggalannya. Apa sajakah itu? Selain berdakwah melalui sapi, Sunan Kudus juga berdakwah melalui kesenian dan budaya, yaitu wayang golek. Seiring dengan kehadiran wayang tersebut, Sunan Kudus memperkenalkan kesenian wayang yang terbuat dari kayu. Diperkirakan ia telah membuat wayang sebanyak 70 buah. Wayang golek sendiri merupakan hasil perkembangan dari wayang kulit. Sunan Kudus membuat wayang dari material kayu yang kemudian dipentaskan. Peninggalan Sunan Kudus yang satu ini juga merupakan bentuk toleransi sekaligus akulturasi. Hal ini terlihat dari pancuran atau padasan yang saat ini berfungsi sebagai tempat wudhu. Tiap-tiap pancurannya dihiasi dengan arca sebagai ornamen penambah estetika. Tidak hanya itu, 8 pancuran tersebut mengadopsi ajaran Buddha, yaitu Asta Sanghika Marga atau 8 jalan utama. Saat itu ajaran tersebut menjadi pegangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Peninggalan sejarah tersebut dibangun pada tahun 1530. Hingga saat ini, Masjid Menara Kudus masih dirawat oleh masyarakat setempat. Masjid ini terletak di pusat kota Kudus yang dekat dengan alun-alun. Terdapat keunikan pada Masjid Menara Kudus sebab terdapat menara yang serupa dengan bangunan candi.
Pola arsitektur dari menara memadukan konsep ajaran Islam dan budaya Hindu-Buddha. Tentu saja akulturasi budaya sangat terlihat dalam menara yang disebut dengan Menara Kudus. Siapa sangka, menara ini menyimpan mitos yang sudah dipercaya secara turun-temurun, yaitu keberadaan sumur yang disebut dengan Banyu Panguripan atau air kehidupan. Menurut mitos yang beredar, Banyu Panguripan berada tepat di bawah Menara Kudus. Ajaibnya, air tersebut dipercaya dapat membuat siapa saja yang meminumnya menjadi awet muda. Tak hanya itu, konon semua makhluk yang sudah tak bernyawa pun dapat hidup kembali dengan cara dimandikan atau diminumkan air ajaib ini. Namun, Sunan Kudus akhirnya menutup sumur karena khawatir akan dikultuskan oleh banyak orang. Peninggalan selanjutnya adalah keris Cintoko. Pusaka ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih dirawat hingga saat ini. Terdapat ritual rutin setiap tahunnya, yaitu menjamas atau memandikan keris tersebut. Acara ini merupakan suatu rangkaian sakral sebagai wujud menghormati peninggalan Sunan Kudus. Kemudian terdapat 2 tombak peninggalan Sunan Kudus. Sama dengan keris Cintoko, 2 tombak ini juga merupakan peninggalan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Cara melestarikannya adalah dengan melakukan upacara tradisi yang sudah berusia ratusan tahun. Upacara ini dilaksanakan di dekat pintu makam Sunan. Untuk menghormati peninggalan yang sakral ini, dilakukan acara menjamas atau memandikan tombak. Selain menjaga pusaka peninggalannya, acara sakral ini juga bertujuan untuk mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijaksanaan dan kekuasaan. Peninggalan dari Sunan Kudus tidaklah selalu berbentuk sebuah benda, sebab ia juga menyampaikan permintaannya kepada masyarakat Kudus untuk tidak memotong sapi saat perayaan Idul Adha, melainkan mengganti sapi dengan kerbau sebagai hewan kurban. Hingga saat ini, pesan memotong kurban kerbau masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus. Nah, pemirsa, itulah sederet sejarah mengenai Sunan Kudus beserta perjalanan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara dan peninggalannya. Apapun itu, sejatinya segala peninggalan harus tetap dilestarikan.